tradisi Islam, kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil diakui sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabinya sebelum Al-Quran. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa kitab-kitab ini, termasuk Taurat, telah mengalami perubahan, tahrif, seiring waktu. Oleh karena itu, meskipun Islam menghormati kitab-kitab tersebut sebagai wahyu yang asli, umat Muslim tidak menganggap versi yang ada saat ini, termasuk Torah Samaritan, sebagai teks yang sepenuhnya murni atau otoritatif. Al-Quran menyebutkan Taurat sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel. Dalam Islam, Musa adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi yang menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat yang asli dipandang sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kebenaran dan petunjuk. Namun, Islam juga menegaskan bahwa setelah Musa wafat, Bani Israel seringkali menyimpang dari ajarannya. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian orang mengubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan mereka sendiri. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Surat Al-Baqarah ayat 79. Torah Samaritan yang dianggap sebagai versi teks suci yang dimiliki oleh kaum Samaritan adalah salah satu dari berbagai tradisi teks Taurat yang ada. Dalam pandangan Islam, 1. Sebagai warisan Taurat asli, Islam mengakui kemungkinan bahwa Torah Samaritan memuat sebagian elemen dari Taurat asli yang diberikan kepada Musa. Beberapa ajaran dalam Torah Samaritan, seperti penekanan pada tauhid, sejajar dengan nilai-nilai Islam. 2. Perubahan, tahrif. Sama seperti versi Taurat lainnya, Islam memandang Torah Samaritan juga telah mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa penghapusan, penambahan, atau interpretasi ulang yang menyimpang dari pesan wahyu asli. 3. Tidak menjadi rujukan utama, karena Al-Quran adalah kitab terakhir dan terlengkap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam tidak menggunakan Torah Samaritan atau Taurat lainnya sebagai pedoman. Al-Quran menggantikan semua kitab sebelumnya sebagai sumber utama kebenaran dan hukum. Meskipun umat Muslim tidak menggunakan Torah Samaritan sebagai rujukan keimanan, ada pelajaran penting yang bisa diambil. 1. Pentingnya menjaga kemurnian wahyu. Kisah kaum Samaritan yang menjaga Torah mereka menunjukkan nilai kesetiaan terhadap ajaran Tuhan. Dalam Islam, menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran adalah tanggung jawab setiap Muslim. Al-Quran dijaga dengan hafalan dan penyalinan yang teliti agar tetap seperti ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Menghormati perbedaan. Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan agama lain selama tidak melawan prinsip tauhid. Kisah kaum Samaritan adalah pengingat bahwa umat manusia memiliki beragam cara untuk memahami Tuhan. Meskipun Islam percaya bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang paling akhir dan sempurna. 3. Kritik atas penyimpangan. Al-Quran mengajarkan pentingnya mempertanyakan keaslian teks yang telah berubah. Ini adalah pengingat bagi umat Muslim untuk tidak hanya mengimani, tetapi juga mempelajari, memahami, dan menjaga ajaran agama mereka dengan cermat. Torah Samaritan, seperti Taurat Yahudi dan Injil, adalah bagian dari rangkaian wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelum Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran adalah wahyu terakhir yang menyempurnakan dan meluruskan penyimpangan dari wahyu-wahyu sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam melihat kitab-kitab ini dengan penghormatan sebagai bagian dari sejarah wahyu, tetapi tidak menggunakannya sebagai panduan utama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kepadamu, Muhammad, Al-Quran, dengan membawa kebenaran yang membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab dan sebagai penjaga terhadap kitab-kitab itu. Surat Al-Maidah ayat 48. Bagi umat Muslim, Torah Samaritan adalah bagian dari sejarah panjang tradisi agama-agama Abrahamik. Meskipun dihormati sebagai salah satu upaya untuk menjaga pesan Musa, umat Islam tetap mengacu pada Al-Quran sebagai sumber utama kebenaran. Kisah Torah Samaritan menjadi pengingat penting tentang keimanan, perjuangan menjaga wahyu, dan pentingnya kesatuan dalam memelihara ajaran agama yang benar. Di sebuah masa yang tersembunyi di balik kabut sejarah, bangsa Israel terbagi dalam perpecahan yang mendalam. Ketika kerajaan mereka terpecah dua, lahirlah dua jalur keyakinan yang berbeda. Yang satu menuju Yerusalem,
sementara yang lain menatap Gunung Gerizim dengan penuh penghormatan. Dalam percabangan inilah, sebuah kitab suci yang disebut Torah Samaritan muncul, membawa cerita unik dan penuh misteri yang tetap menjadi pusat keyakinan kaum Samaritan hingga hari ini. Segalanya bermula setelah Raja Salomo meninggal. Kerajaan Israel yang sebelumnya bersatu dalam kejayaan terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Orang-orang dari kerajaan Israel yang tinggal di daerah utara mengembangkan identitas mereka sendiri. Ketika bait suci dibangun di Yerusalem oleh Raja Salomo, sebagian besar penduduk utara menolak untuk mengakui otoritasnya. Mereka percaya bahwa Tuhan telah memilih Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah yang sejati. Di tengah perpecahan ini, tradisi lisan yang menjadi dasar kepercayaan bangsa Israel perlahan mulai dibakukan dalam bentuk teks. Bagi kaum Samaritan, teks ini tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga lambang identitas mereka yang berbeda dari saudara-saudara mereka di Yehuda. Torah Samaritan dianggap mulai dibentuk sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, setelah pengasingan bangsa Israel oleh bangsa Asyur. Ketika bangsa Israel Utara berusaha mempertahankan tradisi mereka di tengah ancaman budaya asing, mereka menyalin teks-teks suci yang telah mereka pelajari selama berabad-abad. Namun, dalam salinan mereka, ada perbedaan yang mencerminkan keyakinan mereka. Salah satu perubahan terbesar dalam Torah Samaritan adalah penyisipan perintah untuk membangun altar di Gunung Gerizim, yang tidak ditemukan dalam Torah Yahudi. Perubahan ini memperkuat keyakinan mereka bahwa Gunung Gerizim adalah tempat yang dipilih Tuhan, bukan Yerusalem. Namun, ada misteri besar yang menyelubungi proses penulisan ini. Tidak ada catatan yang pasti tentang siapa yang pertama kali menulis Torah Samaritan atau kapan tepatnya teks ini dibakukan. Sebagian sejarawan percaya bahwa kitab ini mungkin ditulis oleh kelompok imam dari kerajaan Israel Utara yang menolak otoritas imam-imam Yerusalem. Ketika bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel dan membangun kembali bait suci di Yerusalem, konflik antara Yahudi dan Samaritan semakin memanas. Samaritan menolak untuk mengakui bait suci baru ini dan tetap setia pada ibadah mereka di Gunung Gerizim. Pada masa ini, Torah Samaritan semakin dikokohkan sebagai simbol perlawanan budaya dan spiritual terhadap dominasi Yerusalem. Dalam beberapa generasi, ketegangan ini memuncak dalam perpecahan total antara dua komunitas tersebut. Torah Samaritan menjadi kitab yang secara eksklusif dipegang oleh kaum Samaritan, sementara Yahudi tetap berpegang pada versi Torah mereka yang lain. Hingga hari ini, Torah Samaritan menyimpan banyak misteri. Bagaimana perbedaan-perbedaan dalam teks itu muncul? Apakah ini hasil dari penyesuaian sadar oleh kaum Samaritan, ataukah mereka sebenarnya menjaga tradisi kuno yang berbeda dari awal? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab sepenuhnya. Namun, yang pasti adalah bahwa Torah Samaritan bukan sekadar kitab suci. Ia adalah simbol identitas, perjuangan, dan pengabdian yang tak tergoyahkan kepada kepercayaan leluhur. Torah Samaritan adalah kitab suci utama bagi komunitas Samaritan yang berbeda dari Yudaisme mainstream. Kitab ini mengandung 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani, Pentateuch, tetapi dengan beberapa variasi teks yang mencerminkan keyakinan unik komunitas Samaritan. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan Torah Samaritan. Tokoh yang berkaitan: 1. Musa, Moses. Musa adalah tokoh sentral dalam Torah Samaritan, sebagaimana dalam Pentateuch Ibrani. Dia dianggap sebagai nabi utama yang menerima hukum dari Tuhan di Gunung Sinai. 2. Harun, Aaron. Sebagai saudara Musa, Harun juga dihormati oleh komunitas Samaritan. Namun, peran utamanya lebih berkaitan dengan imam dan pelayanan di kemah suci. 3. Yosua bin Nun, Joshua. Dalam tradisi Samaritan, Yosua adalah tokoh penting karena dianggap sebagai penerus Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. 4. Adam, Nuh, dan Abraham. Para leluhur bangsa Israel juga dianggap penting dalam tradisi Samaritan, tetapi interpretasi tentang mereka terkadang berbeda dari tradisi Yahudi atau Kristen. Peristiwa penting. Pertama, pembangunan Gunung Gerizim sebagai tempat suci. Di lembah-lembah yang subur dan perbukitan hijau Samaria, berdiri sebuah gunung yang menyimpan sejarah panjang dan suci bagi kaum Samaritan.
Gunung Gerizim, tempat yang disebut-sebut dalam tradisi kuno, menjadi pusat keyakinan dan peribadatan mereka. Namun, kisah bagaimana gunung ini diangkat sebagai tempat suci penuh dengan narasi keyakinan, konflik, dan kebangkitan suatu bangsa. Menurut kepercayaan kaum Samaritan, Gunung Gerizim adalah lokasi yang dipilih Tuhan sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka percaya bahwa disinilah Abraham, bapa bangsa Israel, diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Meskipun cerita ini juga ada dalam tradisi Yahudi, kaum Samaritan yakin bahwa Gunung Gerizim, bukan Gunung Moriah, Yerusalem, adalah tempat sebenarnya. Keyakinan ini diwariskan dari generasi ke generasi, memperkuat hubungan spiritual mereka dengan gunung tersebut. Bagi kaum Samaritan, Gunung Gerizim bukan sekadar tempat geografis, melainkan pusat dari hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem, kaum Israel Utara mulai merasa terasing. Mereka tidak setuju dengan klaim bahwa Yerusalem adalah satu-satunya pusat ibadah yang sah. Ketegangan ini semakin meningkat setelah perpecahan kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda di selatan dan kerajaan Israel di utara. Bagi kaum Samaritan yang kemudian muncul dari garis keturunan kerajaan Israel Utara, Gunung Gerizim menjadi alternatif yang lebih dekat dengan tradisi mereka. Mereka percaya bahwa Yerusalem telah dirusak oleh manusia dan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah memilihnya sebagai tempat suci. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, setelah bangsa Israel Utara kembali dari pengasingan Asyur, para imam Samaritan mulai mendirikan altar di puncak Gunung Gerizim. Dengan tangan yang kokoh dan hati yang penuh pengabdian, mereka membangun tempat ibadah yang sederhana namun syarat makna spiritual. Dalam tradisi mereka, ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pemulihan hubungan dengan Tuhan yang telah diwariskan sejak zaman Musa. Mereka menganggap bahwa Gunung Gerizim adalah lokasi di mana perintah-perintah Tuhan pertama kali diucapkan kepada bangsa Israel, sebagaimana tertulis dalam kitab suci mereka, Torah Samaritan. Ketika konflik antara Yahudi dan Samaritan memuncak, tempat suci di Gunung Gerizim menjadi sasaran serangan. Pada abad kedua sebelum Masehi, Raja Yahudi, Yohanes Hyrcanus, menyerbu Gunung Gerizim dan menghancurkan tempat ibadah itu. Namun, penghancuran ini tidak menghilangkan keyakinan kaum Samaritan. Mereka terus memandang gunung itu sebagai tempat suci, bahkan ketika hanya puing-puing yang tersisa. Hingga hari ini, mereka melakukan ibadah tahunan di puncak gunung, terutama selama Paskah Samaritan, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur mereka. Gunung Gerizim tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari keyakinan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Meskipun zaman telah berubah, bagi kaum Samaritan, setiap batu di gunung itu memancarkan aura suci. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi simbol perlawanan, keteguhan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kedua, pembagian kerajaan Israel abad ke-10 sebelum Masehi. Di tengah gurun yang berangin dan perbukitan yang memeluk lembah-lembah subur di tanah Kanaan, berdiri sebuah bangsa besar yang pernah bersatu di bawah panji-panji seorang raja. Israel, bangsa pilihan Tuhan, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Daud dan anaknya, Raja Salomo. Namun, kisah mereka tidak selamanya tentang kemenangan. Di balik istana megah dan bait suci yang memancarkan keagungan, ada benih-benih perpecahan yang akhirnya memecah belah bangsa ini menjadi dua kerajaan yang saling bersaing. Setelah kematian Raja Daud, Salomo naik takhta sebagai penerus yang sah. Di bawah pemerintahannya, Israel mencapai puncak kejayaan ekonomi dan budaya. Salomo membangun bait suci di Yerusalem, sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi pusat keagamaan bangsa. Dari luar, tampak bahwa Israel adalah bangsa yang kokoh dan bersatu, tetapi di dalamnya mulai tumbuh keretakan. Salomo memberlakukan pajak tinggi untuk mendanai proyek-proyek besar seperti bait suci dan istana kerajaan. Beban pajak ini terutama dirasakan oleh suku-suku di bagian utara yang merasa mereka diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan suku Yehuda di selatan. Selain itu, kebijakan Salomo yang menikahi banyak wanita asing dan mengizinkan penyembahan dewa-dewa mereka menimbulkan ketidakpuasan di antara orang-orang yang setia kepada Tuhan Israel. Ketika Salomo wafat, putranya, Rehabeam, naik takhta. Rehabeam dipandang sebagai raja muda yang tidak berpengalaman dan arogan. Ketika perwakilan dari 10 suku utara meminta keringanan pajak, Rehabeam bukannya meredakan ketegangan, malah memperkeruh suasana.
Dengan nada keras, ia menyatakan bahwa dia akan lebih keras daripada ayahnya dalam memerintah mereka. Keputusan ini menjadi titik balik. Salah seorang tokoh pemberontak dari utara, Yerobeam bin Nebat, muncul sebagai pemimpin. Yerobeam sebelumnya telah diasingkan ke Mesir karena perselisihannya dengan Salomo, tetapi kini ia kembali dengan dukungan yang besar dari suku-suku utara. Dalam suasana yang penuh gejolak, 10 suku di utara menolak Rehabim dan mengangkat Yerobeam sebagai raja mereka. Dengan demikian, kerajaan Israel Utara didirikan dengan ibu kota yang akhirnya berpindah ke Samaria. Sementara itu, kerajaan Yehuda yang terdiri dari suku Yehuda dan sebagian Benyamin tetap setia kepada Rehabeam dan pusat pemerintahan di Yerusalem. Perpecahan ini tidak hanya bersifat politis tetapi juga religius. Yerobeam, untuk mencegah rakyatnya kembali ke Yerusalem untuk beribadah, mendirikan 2 tempat ibadah utama di Betel dan Dan. Di sana, dia menempatkan patung-patung anak lembu emas yang dia klaim sebagai simbol Tuhan Israel. Tindakan ini memicu konflik spiritual yang akan berlangsung selama berabad-abad. 2 kerajaan ini sering terlibat dalam konflik. Suku-suku di utara dan selatan yang sebelumnya bersatu dalam satu bangsa, kini sering bertempur untuk memperjuangkan batas wilayah, otoritas, dan pengaruh. Sementara itu, kekuatan asing seperti Asyur dan Babel mulai mengincar kedua kerajaan yang terpecah dan melemah ini. Kerajaan Israel Utara yang lebih rentan karena seringnya perubahan kepemimpinan dan penyembahan berhala, akhirnya jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Penduduknya diasingkan dan identitas mereka sebagai 10 suku Israel hilang dalam sejarah. Kerajaan Yehuda bertahan lebih lama, tetapi akhirnya dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Pembagian kerajaan Israel meninggalkan luka mendalam yang membentuk sejarah bangsa Israel hingga hari ini. Dari perpecahan ini, muncullah komunitas-komunitas yang berbeda, termasuk kaum Samaritan, yang mengklaim sebagai keturunan dari Israel Utara dan menjaga tradisi mereka sendiri. Kisah ini adalah pengingat pahit tentang bagaimana perpecahan internal dapat meruntuhkan bangsa besar. Namun, di balik kehancuran, selalu ada harapan untuk pemulihan dan persatuan di masa depan. Ketiga, penulisan Torah Samaritan, abad ke-5 sebelum Masehi atau sebelumnya. Di antara lembah-lembah Samaria yang hijau, dengan Gunung Gerizim menjulang sebagai saksi abadi, sebuah misi suci lahir. Kaum Samaritan yang menyebut diri mereka sebagai penjaga kebenaran sejati, menghadapi ancaman kehilangan identitas dan tradisi di tengah badai perpecahan politik dan pengaruh budaya asing. Dari pergolakan ini, Torah Samaritan mulai dituliskan, sebuah kitab suci yang akan menjadi fondasi keyakinan mereka selama ribuan tahun. Segalanya bermula dari perpecahan besar bangsa Israel setelah kerajaan mereka terbelah pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ketika suku-suku utara yang kelak menjadi cikal bakal komunitas Samaritan memilih Yerobeam sebagai raja mereka, hubungan mereka dengan suku Yehuda dan Bait Suci di Yerusalem semakin menjauh. Namun, perpecahan ini tidak hanya bersifat politis. Perlahan, kepercayaan religius mereka mulai menempuh jalan yang berbeda. Gunung Gerizim menjadi pusat ibadah mereka, menggantikan Yerusalem yang mereka anggap telah ternoda oleh kompromi politik dan keagamaan. Dalam tradisi ini, mereka merasa perlu untuk menjaga hukum Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Musa. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur. Sebagian besar penduduknya diasingkan dan mereka yang tersisa harus berjuang mempertahankan tradisi leluhur di tengah asimilasi budaya dan agama. Dalam kondisi ini, kaum Samaritan mulai menyadari bahwa tradisi lisan yang selama ini menjadi pegangan mereka dapat hilang. Kebutuhan akan teks tertulis menjadi semakin mendesak. Sebuah kitab yang tidak hanya mencatat hukum Tuhan, tetapi juga menegaskan keyakinan mereka yang unik mulai dibentuk. Dengan tekad yang kuat, para imam dan tetua Samaritan mulai menyalin Torah yang mereka yakini sebagai warisan asli dari Musa. Penulisan Torah Samaritan tidak hanya merupakan usaha untuk menjaga tradisi, tetapi juga menjadi alat untuk mempertegas identitas mereka. Dalam teks ini, beberapa perbedaan muncul dibandingkan dengan Torah Yahudi. Misalnya, dalam versi Samaritan, perintah untuk membangun altar kepada Tuhan disebutkan secara jelas berada di Gunung Gerizim, bukan di tempat lain. Selain itu,
beberapa istilah dan frasa diubah untuk mencerminkan keyakinan mereka bahwa kaum Samaritan adalah pewaris sejati ajaran Musa, sementara Yerusalem dianggap menyimpang dari jalan yang benar. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh kehormatan. Para penulis tidak hanya menyalin kata-kata, tetapi juga berdoa dan bermeditasi, meyakini bahwa mereka bekerja di bawah bimbingan langsung dari Tuhan. Kitab ini akhirnya dibakukan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, meskipun tradisi lisan dan teks-teks awalnya mungkin sudah ada jauh sebelumnya. Teks Torah Samaritan ditulis dalam aksara Ibrani kuno, berbeda dari aksara yang digunakan oleh Yahudi di Yerusalem yang mulai menggunakan aksara Aram. Para imam Samaritan menjadi penjaga kitab ini. Mereka menyimpannya dengan hati-hati di tempat-tempat suci, menjadikannya pusat ibadah mereka. Bagi mereka, Torah Samaritan bukan hanya teks suci, tetapi juga simbol dari identitas dan perlawanan mereka terhadap asimilasi budaya yang terus mengancam. Hingga hari ini, Torah Samaritan tetap menjadi inti keyakinan komunitas Samaritan. Mereka percaya bahwa teks ini adalah salinan yang paling murni dari ajaran Musa, tidak tercemar oleh pengaruh luar. Dalam setiap lembaran Torah Samaritan, tertulis bukan hanya hukum Tuhan, tetapi juga cerita tentang perjuangan sebuah bangsa kecil untuk mempertahankan kepercayaannya di tengah dunia yang terus berubah. Torah ini menjadi pengingat bahwa meskipun bangsa Israel pernah terpecah, mereka yang memilih jalan berbeda tetap berpegang teguh pada warisan leluhur mereka. Keempat, kontak dengan Yesus dalam Perjanjian Baru. Di bawah terik matahari Samaria, di dekat sebuah sumur kuno yang menjadi saksi ribuan cerita, terjadi sebuah pertemuan yang mengubah hidup seorang wanita dan membuka jalan bagi persatuan yang melampaui sekat-sekat perpecahan. Di tempat inilah Yesus, sang guru dari Nazaret, berjumpa dengan seorang perempuan Samaritan dalam sebuah dialog yang syarat makna dan keajaiban. Kisah ini dimulai ketika Yesus dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea memilih untuk melewati daerah Samaria. Langkah ini bukanlah kebetulan, ia adalah keputusan yang berani. Pada masa itu, hubungan antara Yahudi dan Samaritan penuh dengan permusuhan. Yahudi memandang Samaritan sebagai bangsa yang tidak murni secara religius. Sementara, Samaritan melihat Yahudi sebagai pihak yang menolak kebenaran mereka. Namun, Yesus yang selalu melampaui batas-batas sosial berhenti di sebuah sumur bernama Sumur Yakub, sebuah tempat suci bagi orang Samaritan. Ketika para muridnya pergi ke kota terdekat untuk membeli makanan, Yesus duduk sendirian di tepi sumur, menanti pertemuan yang telah ditentukan Ilahi. Ketika hari semakin siang, seorang perempuan Samaritan datang membawa tempayannya untuk mengambil air. Dia tampak terkejut melihat seorang pria Yahudi duduk di sana, apalagi ketika Yesus memulai percakapan dengannya dengan berkata, "Berilah aku minum." Perempuan itu menjawab dengan heran, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang perempuan Samaritan?" Yesus, dengan nada penuh kelembutan dan misteri, menjawab, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' engkau pasti akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu dengan penasaran bertanya lebih lanjut tentang air hidup yang dimaksud Yesus. Dalam percakapan yang terus berlanjut, Yesus mengungkapkan hal-hal yang lebih mendalam, termasuk kehidupan pribadi perempuan itu. Ia menyebutkan bahwa perempuan itu telah memiliki 5 suami dan yang sekarang bersamanya bukanlah suaminya. Perempuan itu terkejut, karena tidak mungkin Yesus mengetahui hal ini tanpa kuasa ilahi. Dalam kekaguman dan kebingungannya, perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias, yang disebut Kristus, akan datang. Ketika ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Yesus kemudian membuat pengakuan yang jarang ia ucapkan langsung kepada siapapun. "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pengakuan ini mengguncang hati perempuan itu. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya bukan hanya seorang guru Yahudi biasa, tetapi Sang Mesias yang telah lama dinanti. Dengan penuh semangat, perempuan itu meninggalkan tempayannya di tepi sumur dan berlari ke kota untuk memberitahukan apa yang telah ia alami.
Mari, lihatlah seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang pernah aku perbuat. Mungkinkah ia Mesias? Katanya kepada orang-orang. Penduduk kota yang penasaran dengan kesaksiannya datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Mereka mendengarkan ajarannya dan banyak di antara mereka percaya kepadanya, bukan hanya karena kata-kata perempuan itu, tetapi karena mereka sendiri telah mendengar langsung dari Yesus. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, tetapi karena kami sendiri telah mendengar Dia dan tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Pertemuan ini meninggalkan jejak yang mendalam, tidak hanya dalam hidup perempuan itu, tetapi juga dalam hubungan antara Yahudi dan Samaritan. Dalam dialog singkat ini, Yesus melampaui tembok-tembok permusuhan dan memperlihatkan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang, tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang. Kisah ini yang tertulis dalam Yohanes 41-42 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam pelayanan Yesus memperlihatkan kasih-Nya yang melampaui batasan manusia dan menyentuh hati yang paling membutuhkan. Perbedaan utama Torah Samaritan dengan Torah Yahudi. Di tengah gurun pasir dan pegunungan yang gersang, dua bangsa yang berasal dari akar yang sama mulai menempuh jalan yang berbeda. Kaum Yahudi dan Samaritan, meskipun sama-sama mengaku sebagai penerus ajaran Musa, memiliki pandangan yang bertentangan tentang bagaimana hukum Tuhan ditulis, dipahami, dan dipraktekkan. Salah satu cerminan perbedaan ini tampak dalam Torah Samaritan dan Torah Yahudi, dua kitab yang pada awalnya berbagi inti yang sama, tetapi lambat laun berkembang menjadi dua narasi berbeda. Baik Torah Samaritan maupun Torah Yahudi didasarkan pada 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Keduanya menceritakan penciptaan dunia, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Namun, ketika bangsa Israel terpecah setelah masa pemerintahan Raja Salomo, interpretasi mereka tentang hukum Tuhan mulai berubah. Kaum Samaritan yang berpusat di kerajaan Israel Utara berusaha menjaga tradisi mereka sendiri di bawah bayang-bayang Yerusalem yang semakin dominan. Salah satu perbedaan terbesar dan paling mencolok antara Torah Samaritan dan Torah Yahudi adalah lokasi tempat ibadah yang dianggap suci. Dalam Torah Samaritan ada penyisipan langsung yang menyebutkan bahwa Gunung Gerizim adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk membangun altar dan beribadah kepadanya. Bagi kaum Samaritan, Gunung Gerizim adalah pusat spiritual mereka. Mereka percaya bahwa disinilah Abraham hampir mempersembahkan Ishak, dan disinilah Tuhan menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel. Sebaliknya, Torah Yahudi tidak menyebutkan Gunung Gerizim sebagai tempat suci. Dalam tradisi Yahudi, Yerusalem dan Bait Suci Salomo adalah pusat ibadah yang sah. Torah Samaritan ditulis menggunakan aksara Ibrani kuno, sedangkan Torah Yahudi yang berkembang kemudian diadopsi dalam aksara Aram. Perbedaan aksara ini tidak hanya mencerminkan perjalanan sejarah masing-masing komunitas, tetapi juga bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi pengaruh asing. Dalam teks Samaritan, ada sekitar 6.000 perbedaan dibandingkan dengan Torah Yahudi. Sebagian besar perbedaan ini bersifat kecil dan tidak mengubah arti secara signifikan. Tetapi beberapa di antaranya menunjukkan perbedaan teologis yang mendalam. Kaum Samaritan hanya mengakui Torah sebagai kitab suci mereka. Mereka tidak menerima kitab-kitab lain seperti Yosua, raja-raja, atau nabi-nabi dalam tanah Yahudi. Dalam pandangan mereka, hanya hukum Musa yang murni dan tidak tercemar oleh interpretasi manusia. Sebaliknya, Yahudi menganggap kitab-kitab lain dalam Tanakh sebagai bagian dari wahyu Tuhan yang berkesinambungan. Perbedaan ini memperjelas bagaimana kedua komunitas menempatkan Torah dalam hierarki keyakinan mereka. Tradisi Yahudi memiliki Talmud, kumpulan tulisan rabbinik yang memberikan penjelasan, tafsiran, dan aturan tambahan untuk memahami Torah. Samaritan tidak memiliki dokumen serupa. Mereka lebih mengandalkan tradisi lisan dan interpretasi yang sangat literal dari Torah mereka. Perbedaan ini menciptakan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menjalankan hukum Tuhan. Samaritan cenderung berfokus pada penerapan harfiah, sedangkan Yahudi memiliki tradisi interpretatif yang lebih dinamis. Hingga hari ini,
Perbedaan antara Torah Samaritan dan Torah Yahudi tetap menjadi saksi dari perjalanan panjang dua komunitas yang memiliki asal-usul yang sama, tetapi berkembang dalam arah yang berbeda. Bagi kaum Samaritan, Torah mereka adalah bukti dari kemurnian keyakinan yang telah mereka pertahankan selama ribuan tahun. Sementara itu, bagi Yahudi, Torah mereka adalah bagian dari wahyu yang lebih luas yang terus berkembang melalui sejarah. Kedua kitab ini bukan hanya teks-teks suci, tetapi juga lambang identitas, keyakinan, dan perlawanan terhadap perubahan zaman. Di tengah hamparan sejarah panjang agama-agama Abrahamik, Torah Samaritan berdiri sebagai saksi abadi dari perjalanan spiritual sebuah komunitas kecil yang tetap teguh pada keyakinannya. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, kaum Muslim dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari kisah ini, baik sebagai pengingat tentang keimanan yang teguh, maupun refleksi tentang pentingnya menjaga kemurnian agama. Dalam ajaran Samaritan, Tuhan disembah dengan cara yang sangat sederhana dan langsung. Mereka menolak segala bentuk penyembahan kepada berhala atau simbol-simbol lain yang dapat mengaburkan hubungan mereka dengan Tuhan. Bagi kaum Muslim, prinsip ini sangat selaras dengan ajaran Tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kisah kaum Samaritan yang tetap memegang teguh keimanan mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan menjadi pengingat penting bagi kaum Muslim untuk selalu menjaga tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Kaum Samaritan telah hidup selama ribuan tahun sebagai komunitas kecil yang menghadapi berbagai tekanan, baik dari Yahudi maupun budaya lain yang mendominasi wilayah mereka. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan tradisi, kitab suci, dan cara ibadah mereka dengan penuh ketekunan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kaum Muslim tentang pentingnya menjaga tradisi Islam di tengah perubahan zaman. Islam mengajarkan umatnya untuk tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bahkan ketika dunia berubah dengan cepat. Kisah Samaritan menunjukkan bahwa keteguhan dan kesetiaan pada keyakinan dapat menjadi kekuatan yang mengatasi segala rintangan. Torah Samaritan juga menceritakan kisah perpecahan antara komunitas Israel dan Samaritan. Perpecahan ini sebagian besar terjadi karena perbedaan pandangan teologis dan politik yang tidak terselesaikan. Hasilnya, dua kelompok yang awalnya bersaudara menjadi terpisah secara permanen. Bagi kaum Muslim, ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Umat Islam tersebar di seluruh dunia dengan berbagai mazhab, budaya, dan tradisi. Namun, Al-Quran mengingatkan bahwa umat Islam adalah satu umat yang harus bersatu dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan Nabi Muhammad. Kisah perpecahan ini menjadi pengingat untuk menjauhi konflik internal yang dapat merusak kesatuan umat. Torah Samaritan dengan segala perbedaannya dari Torah Yahudi adalah contoh bagaimana sebuah kitab suci dapat menjadi pusat identitas sebuah komunitas. Bagi kaum Muslim, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk hidup, pelindung dari kesesatan, dan sumber keimanan. Pelajaran dari kaum Samaritan mengingatkan Muslim untuk selalu menghormati dan menjaga kemurnian Al-Quran. Sebagaimana kaum Samaritan menjaga Torah mereka dengan penuh penghormatan, Muslim juga diingatkan untuk terus mempelajari, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Samaritan telah melewati berbagai ujian, termasuk ancaman fisik dan spiritual, untuk mempertahankan keyakinan mereka. Kisah mereka adalah bukti bahwa iman sejati seringkali memerlukan pengorbanan. Bagi kaum Muslim, ini adalah inspirasi untuk terus memperjuangkan keyakinan mereka, meskipun menghadapi ujian berat. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala besar bagi mereka yang tetap teguh pada jalannya, meskipun menghadapi kesulitan. Kisah Samaritan adalah pengingat bahwa jalan keimanan seringkali tidak mudah, tetapi selalu membawa berkah di akhir perjalanan. Torah Samaritan bukan hanya sekadar kitab bagi kaum Samaritan, tetapi juga sumber pelajaran universal tentang keteguhan iman, pentingnya menjaga tradisi, dan nilai persatuan. Meskipun berbeda tradisi, kaum Muslim dapat mengambil hikmah dari sejarah mereka, menjadikannya sebagai cermin untuk memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan.